Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah sholat maghrib yang saya hormati, mari kita mulai pengajian rutin setiap Sabtu malam Ahad dengan pembacaan suratul Fatihah. Berharap apa yang saya sampaikan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya niat di dalam mencari ilmu. Sebelum itu saya tekankan bahwa dalam Islam itu para jamaah menuntut ilmu itu bukan sekedar aktivitas intelektual, bukan hanya sekedar pinter, bukan, tetapi menuntut ilmu dalam Islam itu bagian daripada ibadah, dan itu tergantung nilainya pada niat. Bahkan Imam Nawawi menegaskan ilmu tanpa niat yang benar bisa menjadi sebab kebinasaan. Makanya niat yang pertama tentu niat lillah, niat ikhlas karena Allah. Karena Al-Quran telah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah wajib ikhlas, baru dapat nilai pahala. Dan perlu diketahui bahwa ilmu itu dapat mengangkat derajat. Ilmu itu dapat mengangkat derajat. Yang dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu
ditinggikan dari yang lain beberapa derajat. Jadi gara-gara punya ilmu derajatnya diangkat oleh Allah. Dan ilmu ini para jemaah sekalian sesuatu yang mulia, sehingga kita diajarkan untuk selalu berdoa memohon Rabbi zidni ilma. Rabbi, wahai Tuhan kami, zidni, tambahkan kami ilmu. Makanya di Masjid Jami'at Taqwa setiap Sabtu malam Ahad itu istiqomah untuk ta'lim. Jadi ta'lim ini bagian daripada ikhtiar pengurus masjid, bagaimana sekiranya kita ini bertambah ilmu. Ya. Dan ingat para jemaah, mengapa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Karena kalau ada orang tambah ilmu tapi tambah enggak sholat, tambah ilmu kok orang ini makin sombong, tambah ilmu orangnya meninggalkan ibadah, tambah ilmu malah rajin maksiat, ini berarti lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bertambah ilmu itu bukan bertambah baik, tapi malah tambah jauh dari Allah. Ini para jemaah sekalian. Makanya kita duduk di sini niatkan yang baik, dan ini akan kita pelajari. Secara umum memang Rasulullah menegaskan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amal kita ini dapat pahala atau tidak binniyat, tergantung niat. Termasuk menuntut ilmu tergantung niat, dapat pahala atau tidak. Jadi enggak otomatis mencari ilmu langsung dapat pahala. Memang ada ancamannya, ada orang yang salah niat dalam menuntut ilmu, kok niatnya salah. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, ngaji, pesantren, kan ini mencari ilmu, tapi niat mencari ilmunya itu untuk mencari dunia. Mengapa mencari ilmu? Ya cari uang. Mengapa cari ilmu? Biar bisa ngalahin ustadz itu. Artinya mencari ilmu untuk kepentingan dunia. Bisa harta, bisa kedudukan, penghormatan. Kalau orang macam begini, orang itu tidak akan mencium raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga, mencium saja enggak, apalagi masuk. Ya. Ini para jemaah sekalian. Nah, kalau niatnya benar mencari ilmu itu, maka
orang tersebut berarti menempuh jalur surga. Jalan ke surga itu diantaranya adalah tolabul ilmi. Ini para jemaah sekalian. Makanya bisa menjadi jalan menuju surga agar asal niatnya lurus, asal niatnya ikhlas. Ini para jemaah sekalian. Makanya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu Syekh Nawawi Al-Bantani ya, pernah menyampaikan seorang penuntut ilmu itu wajib meluruskan niat. Meluruskan niat dengan apa? Yang pertama mencari ridho Allah. Jadi duduk di sini ngapain ini? Mencari ilmu. Niatnya apa? Cari ridho Allah. Terus menghilangkan kebodohan. Niat menghilangkan kebodohan. Karena memang kita ini terlahir dalam keadaan bodoh. Makanya dianjurkan belajar, ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman, maka tidak ada satupun orang yang terlahir dalam keadaan alim, dalam keadaan pinter. Ya, nggak ada tiba-tiba lahir pinter baca Quran, tiba-tiba lahir pinter baca, bisa baca dan tulis. Mesti belajar, kecuali Nabi ya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu ilmunya ilmu wahbi, ilmunya wahbi. Kalau kita ini ilmunya kasbi, ilmunya belajar. Kalau Nabi Muhammad enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, Nabi Muhammad itu kalau berbicara tidak didasari oleh hawa nafsu. Tapi kalau Nabi Muhammad menyampaikan, berbicara, wahyu, dorongan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian. Jadi niat yang kedua mencari ilmu adalah dengan niat menghilangkan kebodohan. Gitu. Menghilangkan kebodohan dari diri atau orang lain. Misalnya saya baca kitab, pengajian, ya untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya dan orang lain. Barangkali dengan ilmu yang saya sampaikan, asalnya nggak tahu jadi tahu. Ini para jemaah sekalian. Saya ini ngaji kadang-kadang manfaatnya adalah untuk mengingat kembali pelajaran, kadang-kadang lupa ya. Ini para jemaah sekalian. Terus niat mencari ilmu juga niat menghidupkan agama ya. Menghidupkan agama. Karena agama ini hidup dengan ilmu. Agama ini hidup dengan ilmu. Ini para jemaah sekalian. Jadi saya ulangi lagi, niat mencari ilmu, mencari ridho Allah. Niat mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Niat mencari ilmu, mengajarkan kepada orang lain, menghidupkan agama. Jadi jangan sampai, kata beliau Syekh Nawawi itu, jangan sampai menuntut ilmu dijadikan alat mencari kedudukan biar dihormat.
biar dapat harta kan enak itu jadi ustadz, jadi kiai ya. Disalamin. Fokus ke situ. Salah itu Pak. Atau mencari ilmu untuk mencari pujian, biar masyhur, biar terkenal, biar viral. Itu. Makanya ini penyakit yang ingin viral, ingin masyhur, ingin terkenal. Ini penyakit zaman sekarang ya. Penyakit zaman sekarang. Ya, makanya gara-gara ini, gara-gara HP ini orang pingin terkenal. Cuma dilema Pak ya. Oh, kiainya kok pakai HP juga. Ya karena memang media untuk dakwah ya. Tapi kalau niatnya salah, niatnya bukan dakwah tetapi ingin terkenal. Ini bahaya. Dan gak lama biasanya. Mengajar, berdakwah, niatnya bukan karena Allah, enggak lama, enggak awet. Karena orang yang melakukan perjuangan karena Allah itu damah wa tasolah, akan langgeng berkesinambungan. Tapi kalau dakwah, mengajar, berjuang, niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Ya, kenapa kok bikin pengajian? Enggak mau kalah lah. Di sana bikin, ya kita bikin juga. Gitu. Kenapa bikin pesantren? Di sana bikin, jangan mau kalah, kita bikin juga. Panas-panasan. Ditegur, kok begitu niatnya? Iyalah, fastabikul khairat. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak. Itu enggak lillah itu, enggak lama biasanya. Enggak lama. Kenapa kamu ngaji? Orang ngaji, saya mau ngaji juga gitu. Kalau ininya tidur, tidur. Makanya enggak awet. Makanya insya Allah Pak, kalau niatnya lillah, hasilnya adem. Nah, karena lillah, karena Allah, bawaannya adem. Jadi tokoh, jadi kiai, jadi ustadz, berdakwah karena Allah, biasanya adem. Nah, ini kata kuncinya adalah ikhlas. Ini para jemaah sekalian. Makanya ayo, karena amal tergantung niat, dan tadi sudah saya arahkan niat thalabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan ya, untuk mengamalkan, menyebarkan ilmu, untuk mencari ridho Allah. Ya kalau kita tidak ikhlas, ya kosong, tidak hidup. Makanya di dalam kitab Hikam itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu hanya bentuk. Hanya bentuk. Amal kita, sholat hanya bentuk.
Puasa hanya bentuk, baca Quran hanya bentuk. Itu bernyawa atau hidup atau tidak tergantung kepada ikhlas apa tidak. Ibarat badan ini, hanya badan, cangkang, hidup ya kalau ada ruh. Kalau badan saya sudah nggak ada ruh, ya bangkai. Sama dengan kepiting, cangkang. Kalau hanya cangkang, dalamnya nggak ada hewannya, nggak ada ruhnya, ya nggak ada makna. Makanya dikatakan al-a'malu suwarun qaimah. Amal kita, apakah sholat, baca Quran, sedekah, tahajud, puasa, itu hanya bentuk dan ruhnya adalah ikhlas. Jadi artinya ilmu tanpa ikhlas kosong. Ilmu tanpa ikhlas tidak hidup, mati. Banyak orang yang ilmu banyak ya, alim, intelek, apalagi zaman sekarang ya. Kalau cuma sekedar ilmu, pinter, hafal, enggak usah kiai. Cukup HP ini, Pak. Tanya hukum apa saja ada di sini. Ya, Mas Gopur, tanya hukum apa? Tulis di Google. Tulis di AI. Bagaimana hukumnya kunut menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Qurannya ada, hadisnya ada, pandangan ulama ada. Jadi, ya, tapi ya sekedar AI, ya sekedar alat, cangkang saja. Nah, ini kan nggak ada ikhlas, nggak ada apa, alat. Ya. Jadi ilmu tanpa ikhlas kosong. Ilmu tanpa ikhlas tidak hidup alias mati. Nah, ini para jemaah sekalian. Nah, kalau kita ingin terkenal, ingin masyhur, ingin viral, itu tanda kita ini belum ikhlas. Tanda belum ikhlas. Jadi ngaji biar terkenal, itu rusak itu. Ngaji biar terkenal, rusak. Artinya rusak apa? Tidak dapat apa-apa. Makanya para jemaah sekalian, sekali lagi mari fokus dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Niatnya adalah fokus kepada Allah, jangan mencari selain Allah dalam amalmu. Ya enggak ketemu pahala, enggak ketemu surga, enggak ketemu dengan Allah. Karena kalau kita ingin bertemu dengan Allah, dapat pahala dari Allah, surganya Allah, ini. Falyamal amalan sholiha, amal soleh, wala yusyrik, dan tidak boleh musyrik, menyekutukan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin bertemu dengan Tuhanmu, Tuhannya, ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholiha,
maka hendaknya amal soleh. Hendaknya beramal soleh. Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, nggak usah nunggu mati. Ingin bertemu dengan Allah, nggak usah nunggu di akhirat. Ingin bertemu dengan Allah, ya amal soleh. Seneng karena kita beramal soleh. Tapi syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik, jangan sekutukan Allah. Ini para jemaah sekalian. Ya, kalau sekutukan Allah, ibadah kelihatannya, tapi ingin dipuji, sedekah, ya berbagi, tapi ingin mendapatkan suara misalnya, karena mau pemilu. Ya biasanya panas bawaannya, bukan adem, bukan seneng, bukan bertemu dengan Allah gitu. Ya kan ada kejadian satu masjid disumbang karpet, ada satu masjid disumbang semen. Yang nyumbang kalah, nggak kepilih. Itu karpetnya dibawa lagi, dipinta lagi, masjidnya dibongkar. Allah, luar biasa sekalian. Jadi sekali lagi, niat mencari ilmu adalah mencari ridho Allah, ya. Ikhlas ya, menghilangkan kebodohan, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, karena dengan mencari ilmu itu mengamalkan namanya, menghidupkan agama, ya, memberi manfaat kepada umat. Dan harus dihindari para jemaah sekalian, mencari ilmu jangan sampai ingin dipuji, ya. Mencari ilmu ingin terkenal, mencari ilmu ingin mendapat jabatan, mencari ilmu ingin mendapatkan harta, mencari ilmu untuk bisa berdebat. Wah, itu bisa ngalahin ustadz sana, bisa ngalahin kiai sana. Itu namanya niat yang salah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan yang terakhir sebagai catatan, ilmu ini adalah cahaya dari Allah. Saya ulangi, ilmu cahaya dari Allah. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya kalau saya ngaji, ada wirid, ngaji, ada mujahadah, ngaji, ada istighosah, ada gerak batin. Kenapa? Biar terasah ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.